Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu proses untuk proyek tanda tangan online berbasis website. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dimulai dari saya sendiri, Yohanda dengan NIM 2009. Lalu selanjutnya rekan saya Nadini Anisabian dengan NIM 2021. Dan yang terakhir Fania Zernina Utami dengan NIM 3003. Baik, mungkin langsung saja kita pada penjelasan proses yang pertama yaitu pada UI-nya. Kepada Fania disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan UI dari proyek kami yang bernama FineSign. Yang pertama itu akan ditampilkan halaman sign in ketika membuka websitenya. Di halaman sign in ini, pengguna akan diminta untuk menginputkan email dan password, di mana nantinya dalam codingan kami akan menggunakan autentikasi dari JWT. Lalu, jika pengguna belum mempunyai akun untuk masuk, maka pengguna diminta untuk sign up. Selanjutnya yaitu halaman sign up. Pada halaman sign up, pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa data mengenai diri mereka. Yang pertama yaitu ID, di mana kami membuat ID ini untuk diisi secara manual. Lalu selanjutnya yaitu username. Username pengguna harus bersifat unik agar supaya datanya nanti bisa diambil melalui data username dan ID. Selanjutnya yaitu email, password, nick untuk menjamin keaslian dari pengguna tersebut. Lalu institute name, maksud institute name ini yaitu dari institut mana pengguna itu berasal, bisa berupa universitas atau perusahaan nantinya. Lalu selanjutnya city, yaitu kota pengguna. Lalu selanjutnya image berguna untuk tanda tangan dari pihak pengguna nantinya yang akan dimasukkan ke dalam file untuk menjadi tanda tangan online nantinya. Lalu selanjutnya jika sudah selesai mengisi data, maka pengguna bisa menekan tombol sign up. Jika sudah melakukan sign up, maka nanti akan balik lagi ke halaman sign in. Selanjutnya yaitu halaman manajemen. Pada halaman manajemen, di sini tersedia fitur-fitur untuk melakukan root pada database. Database yang digunakan di sini itu berkaitan sama database dokumen nantinya. Di mana ya kita bisa melakukan add dokumen, lalu pencarian untuk dokumen. Untuk tabel yang tersedia yang akan ditampilkan nantinya itu pertama nomor dokumen, lalu nama dokumen, yaitu tanggal menginput dokumen, lalu action. Actionnya dapat berupa untuk melihat detail dari dokumen, untuk mengeditnya lagi, atau untuk menghapus kembali dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu merupakan halaman untuk add dokumen. Di sini, pengguna dapat mendrop dokumen dari file yang ada di masing-masing komputer mereka. Lalu jika ingin meng-save, maka bisa tekan save change, di mana nanti dokumen ini akan tersimpan ke dalam database. Lalu selanjutnya yaitu ada cancel jika ingin membatalkan tindakan untuk melakukan add dokumen. Lalu selanjutnya yaitu detail dari dokumen. Setelah melakukan save change tadi, pengguna akan diberikan kesempatan untuk melihat kembali apakah dokumen yang dimasukkannya tersebut benar atau tidak. Ya, bisa melakukan uji tombol melihat secara detail atau bisa juga melalui habis tahap save change tadi. Jika sudah, maka pengguna bisa back kalau bisa merasa sudah benar dokumen yang dimasukinya. Lalu di situ bisa terjadi download dan print terhadap dokumen. Selanjutnya yaitu untuk update dokumen dari tombol yang berwarna kuning tadi bergambar pensil tadi. Di sini akan ditampilkan nama dari dokumen tersebut untuk memastikan dokumen yang ingin diedit itu benarkah dokumen yang itu. Lalu selanjutnya bisa diambil dokumen baru dari PC yang ada, lalu selanjutnya bisa save change dan cancel tahapan update dokumen. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu jika ingin menghapus dokumen, maka akan muncul alert yang bertuliskan "Are you sure?" untuk menghapus dokumen tersebut. Jika yakin, maka silakan pencet tombol yes. Jika tidak, maka silakan menekan tombol no. Selanjutnya yaitu konsep. Di konsep ini, pengguna akan diminta untuk mengisikan data mengenai diri yang dibutuhkan untuk mengisi dokumen nanti yang akan disediakan. Yang pertama itu data berupa nama, alamat tujuan, lalu selanjutnya institut,
lalu nama dari pengguna tersebut, lalu alamat aktif pengguna, selanjutnya itu alamat yang tercantum di KTP pengguna, selanjutnya birth of day-nya, di mana nantinya akan disediakan kalender untuk memilih tanggal tersebut, lalu selanjutnya gender pengguna, lalu agama, lalu phone number, dan selanjutnya itu dokumen date. Jika sudah yakin, pengguna bisa menekan tombol submit. Selanjutnya yaitu halaman untuk draft. Untuk draft, di sini pengguna dapat melakukan search untuk mencari draft apa saja yang sudah dimasukkannya tadi. Atau draft itu berguna untuk dokumen yang belum selesai tahapan untuk pengirimannya. Maka akan disediakan pertama itu dokumen name, kapan terakhir kali dokumen itu diedit, lalu action-nya dapat berupa pelanjutan untuk tahap pengiriman atau penghapusan. Selanjutnya yaitu tahap request. Di tahap request terbagi kepada dua buah tabel, yaitu tabel complete sama pending. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tabel pending. Pada tabel pending ini, ada nama disediakan kolom untuk dokumen name, lalu email, dan receive that file, kapan dokumen itu diterima. Lalu aksi ini dapat berupa pengguna mau untuk menandatangani file tersebut atau menolak file tersebut ditandatangani. Selanjutnya yaitu jika pengguna memilih untuk melanjuti menandatangani file tersebut, maka ada button disediakan klik to sign. Berarti pengguna dapat mendrop gambar atau ada kolom nanti untuk menandatangani file tersebut. Lalu jika sudah selesai, maka pengguna dapat mensubmit surat tersebut. Ini merupakan tampilan jika ingin menandatangani file tersebut. Lalu akan dikirimkan verifikasi kepada email pengguna nantinya. Nah, jika sudah memverifikasi untuk memastikan keaslian pengguna, maka akan muncul alert, "Thanks for submitting your document." Lalu tekan OK. Selanjutnya yaitu halaman request bagian komplit yang akan dijelaskan oleh Yohanda. Saya kembalikan kepada Yohanda. Baik, terima kasih kepada Fania. Baik, selanjutnya itu bagian request, bagian komplit. Di sini berisi tampilan dari dokumen yang sudah kita tanda tangani yang tadi. Di sini juga terdapat action date files-nya, email, dan dokumen name. Next. Lanjut selanjutnya yaitu pada bagian send. Di sini terdapat bagian dokumennya, email, submit date files, dan status. Bagian send berguna saat kita ingin meminta tanda tangan kepada orang lain. Jadi kita mengirimkan dokumen pada orang tersebut. Jadi di sini bakal ada status decline jika orang tersebut menolak menandatangani dokumen kita, dan waiting jika masih belum ditolak atau diterima, dan komplit jika sudah ditandatangani. Next. Di sini terdapat bagian email orang yang akan kita minta tanda tangannya dan dokumen yang akan kita minta tanda tangannya kepada orang tersebut. Next. Di sini bentukan dari dokumen yang akan kita minta tanda tangani tadi. Kita mau mengirimnya, maka kita akan tekan submit, dan jika masih ragu-ragu dalam mengirim untuk tanda tangannya, kita tekan draft. Next. Jika submit sudah kita tekan, maka akan keluar message, "Thanks for submitting your document." Next. Baik, di sini adalah bagian pada profilnya. Di sini berisi profile dan sign out. Dan di sini nanti kita akan menambahkan bagian image dari tanda tangan dari user. Karena ini masih dasarnya, jadi masih berisi profile dan sign out. Tapi nanti akan kami tambahkan lagi bagian untuk menambahkan tanda tangan berupa image. Next. Di sini bagian kita untuk mengedit profilnya dari username, email, phone number, dan change password. Next. Ini bagian sync out-nya. Jika kita tekan sync out, maka akan keluar message, "Are you sure
Are you sure to sing out jika ingin keluar tekan yes, jika belum ingin keluar tekan no. Baik, mungkin sekian penjelasan dari UI UX dasar dari kami. Mungkin selanjutnya itu pada bagian database. Nah, di sini sudah terlihat database dari program yang akan kita buat, yaitu database yang bernama DBTTD yang berisi dokumen, signature, user, dan konsep. Di sini pada dokumen terdapat atribut ID dengan varchar 11, name dengan varchar-nya 50, file name dengan varchar 50 juga, dan description dengan varchar 100. Lalu pada bagian signature juga terdapat atribut user ID dengan varchar-nya 11, dokumen ID dengan varchar-nya 11 juga, dokumen lalu jabatan dengan varchar 50, lalu status dengan varchar 30, dan sign add dengan timestamp. Di sini pada bagian dokumen dan signature, nantinya kami akan menambah lagi bagian create add dan update add. Tapi untuk sekarang kami masih akan ada perombakan terhadap konsepnya, sehingga untuk sekarang kami belum menambahkan pada bagian create add dan update bagian signature. Untuk tabel selanjutnya pada user dan konsep mungkin akan dijelaskan oleh Fania. Pada Fania disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas users dan konsep. Untuk entitas users, di sini terdiri dari atributnya yaitu terdiri dari ID, username, email, password, nick, institute name, city. Selanjutnya active, science image, create app, sama update add. Di mana untuk atribut aktif, di sini kami mendefaultnya menjadi 1 untuk menandakan akun tersebut aktif. Lalu kenapa di users ID ini ada create app dan update app? Karena kami sudah melakukan koneksi database-nya ke project kami. Lalu selanjutnya yaitu untuk konsep ID kami atributnya terdiri dari pertama konsep ID, kedua yaitu recipient's name, lalu institute, lalu name, address now, lalu address in KTP, lalu BOD ini yaitu birth of day, lalu selanjutnya gender, selanjutnya religion, lalu ya selanjutnya yang ada itu penumber sama constant. Maksud constant itu tanggal pembuatan tanggal terakhir last modified dari konsep tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada user ID. Di sini untuk menghubungkan tabel tersebut kami menggunakan primary key dan foreign key. Di mana pada dokumen terdapat primary key-nya berupa ID. ID dokumen ini nanti akan menjadi foreign key di entitas signature. Di signature ini nanti ada user ID. User ID ini akan menjadi juga akan berrelasi dengan tabel entitas users yang sama-sama di mana mereka menjadi nanti sama-sama menjadi primary key. Lalu selanjutnya yaitu tabel users, entitas users terhubung dengan entitas konsep dengan tabel ID pada entitas users menjadi foreign key dengan nama user ID di tabel konsep. Sedangkan untuk di entitas konsep, sedangkan entitas konsep sendiri memiliki primary key yang bernama cons ID. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Fania. Untuk selanjutnya itu mungkin kita langsung masuk saja pada pemrograman dari proyek kita. Mungkin akan dijelaskan oleh Nadini. Pada Nadini disilahkan. Baik, untuk bagian selanjutnya itu tentang penjelasan dari codingannya. Nah, yang pertama itu kita harus membuat packages dari tugas besar kita terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita harus mengaktifkan paket JSON kita. Dan lalu kita harus menginstalkan beberapa npm dan beberapa tools yang diperlukan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa, yaitu ada menggunakan bcrypto.js, terus menggunakan .env, menggunakan JSON Web Token, menggunakan MySQL, MySQL2, Sequelize, dan menggunakan SQLite 3. Nah, selanjutnya pada file app.js ini kita mendeklarasikan beberapa routes yang kita gunakan. Nah, di sini untuk sekarang ini kita masih menggunakan 3 buah routes, yaitu ada index router, user router, dan home router.
yang dimana untuk indeks router itu diakses dengan menggunakan /1 saja, sedangkan user router itu diakses dengan slash diikuti oleh kalimat users, home router diikuti dengan slash dan kalimat home. Baik untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke router, sebelumnya karena kita di sini pada project ini kita menggunakan Sequales yang digunakan untuk bisa terhubung ke database-nya. Untuk biar terhubung ke Sequales itu kita harus membuat models per tabel yang ada di database kita. Nah, untuk sekarang ini itu masih lebih ke melakukan pengolahan dan manipulasi terhadap tabel user. Di sini kita membuat model user untuk tabel user, yang dimana di sini didefinisikan beberapa atribut yang terdapat, itu ada ID, username, email, password, nick, institute name, city, active, created at, update at. Yang dimana pada bagian active itu sudah di-defaultkan value-nya menjadi 1. Nah, selanjutnya yaitu baru kita masuk ke bagian routes-nya. Yang pertama kita masuk ke bagian route user. Route user ini kita harus memanggil beberapa require yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada require modul DB ini karena sebelumnya kami belum menggunakan Sequales, tapi sekarang sudah menggunakan Sequales, jadi ini sebenarnya tidak diperlukan. Lalu requirekan model user yang sudah kita buat dengan memasukkannya ke dalam variabel user. Lalu merequirekan bcrypto untuk ini nantinya nge-enkripsi password yang diinputkan oleh pengguna. Lalu kita nge-require JSON Web Token dan nge-require body parser untuk melakukan inputan di Postman nanti. Ini untuk default yang di-require oleh Express.js sendiri yaitu ada router dan Express. Nah, selanjutnya untuk router biasa slash tanpa diikuti kalimat apapun itu akan menghasilkan sebuah JSON yaitu dengan ada yang berisikan message sama redirect URL yang bisa diklik. Yang pertama itu message-nya itu silakan lakukan login atau register dan nantinya akan di redirect URL-nya ke bagian sign up yang ini. Akan di redirect ke bagian /user/sign up. Nah, selanjutnya yang bagian yang ini itu menggunakan method get. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke router sign up. Sign up ini menggunakan metode POST karena dia melakukan penginputan data ketika melakukan registrasi. Nah, ada beberapa yang kita perlukan yaitu mendeklarasikan beberapa data yang ingin kita inputkan yaitu seperti ID, username, email, password, nick, institute name, city, dan sign image. Di mana di sini semua kita ambil dari request body yang ada pada Postman nantinya. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan dua buah variabel yaitu salt dan hash password. Ini digunakan untuk melakukan enkripsi dari password. Misalnya passwordnya itu 12345, nanti akan diubah menjadi kode acak agar password tersebut tidak mudah untuk dibobol oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita melakukan penambahan data dengan menggunakan beberapa sintak Sequales yaitu dengan menggunakan await user create. Ini digunakan untuk melakukan penambahan data yang dimana sintak ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel bernama users. Nah, pada create ini yang kita tambahkan itu ada data ID, username, email, password, nick, institute name, city, dan sign image, yaitu yang dimana data tersebut diambil dari variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Nah, jika user ini berhasil atau penambahan data tersebut berhasil, maka akan diberikan sebuah respon berupa JSON, yaitu yang pertama berupa message yang dikeluarkan itu pendaftaran akun berhasil. Dan yang kedua ada data, yaitu data yang berhasil ditambahkan dan sudah tersimpan ke dalam database, yaitu data ID, data username, data email, data password, data nick, data institute name, data city, data sign image. Dan selain dua itu juga kita melakukan redirect URL lagi ke bagian sign in, yaitu redirectnya ke /user/sign in. Dan nanti pada Postman itu kita bisa klik URL ini dan bisa langsung ke bagian sign in. Nah, jika yang penambahan data itu tidak berhasil, maka di sini akan memberikan sebuah respon berupa JSON. Itu ada dua, message sama redirect URL-nya juga. Nah, message-nya itu berupa pendaftaran akun yang tidak berhasil. Kalau redirect-nya kita kembalikan ke bagian sign up tadi, bagian yang ini. Nah, selanjutnya yaitu
maaf, harusnya di sini ditambahkan /user/sign up. Lalu selanjutnya di sini kita membuat sebuah variabel untuk melakukan autentikasi terhadap token yang akan kita gunakan. Ketika si pengguna tadi tersebut login dengan akun yang sudah didaftarkannya. Nah, di sini kita mendeklarasikan authenticate token ini menggunakan cons, di mana tidak akan bisa dirubah-rubah. Nah, lalu kita akan melakukan pengambilan token dari header, yaitu dengan menggunakan variable out header dan variable token. Lalu kita akan melakukan pengecekan apakah token yang didapatkan tersebut bernilai nol atau tidak. Jika nol, maka dia akan menampilkan error 401, yaitu bahwasanya dia itu unauthorized, bahwasanya pengguna itu tidak dikenali atau tidak boleh masuk gitu karena tokennya tidak ada. Nah, jika tokennya itu ada, maka akan dilakukan verifikasi token dengan menggunakan jwt.verify. Dan yang misalnya jika terjadi error, maka akan menampilkan error forbidden, yaitu bahwasanya pengguna tersebut tidak diizinkan. Setelah semuanya selesai, maka user tersebut akan melakukan penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian router sign in, itu menggunakan method post, yang dimana di sini yang perlu kita lakukan itu mendeklarasikan dua buah variabel yang digunakan untuk pengguna login nantinya, yaitu ada email dan password. Email dan password ini nanti akan diambil pada requestan body di Postman. Nah, selanjutnya ketika pengguna tersebut sudah mengisikan email dan passwordnya, akan dilakukan pengecekan email dengan menggunakan sintaks dari Sequales, yaitu find one. Di mana artinya di sini temukan data yang dimana emailnya tuh sesuai dengan email yang diinputkan oleh pengguna, dan lalu di mana jika dia itu tidak sama dengan usernya artinya data yang diambil emailnya tersebut, maka akan keluar sebuah pesan yaitu email atau password salah. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengecekan password yang sudah dienkripsi tadi, yaitu menggunakan bcrypto.compare. Ini untuk melakukan pengecekan password yang sudah dienkripsikan. Nah, jadi ketika si password yang tidak sama, maka akan dikeluarkan sebuah pesan yaitu email atau passwordnya salah. Nah, jika email dan password itu benar, maka si user ini akan mendapatkan sebuah token yang nantinya digunakan untuk melakukan masuk ke halaman home nantinya. Jadi di sini token itu disimpan ke dalam variable token dan akan diberikan token dengan menggunakan jwt.sign, yang dimana data yang diamankan itu adalah email dan password. Lalu di sini kita memberikan waktu expire itu adalah 30 menit. Dan selanjutnya untuk respon yang dihasilkan yaitu adalah berupa JSON yang berisikan token dan redirect URL. Jadi nanti hasilnya itu akan berupa token yang didapatkannya dan nanti akan dialihkan ke bagian route bagian home yang ini, home.js. Nah, selanjutnya yaitu bagian router profile. Ini sebenarnya digunakan untuk melakukan pada menu profile, di mana untuk router yang profile sendiri yaitu digunakan untuk menampilkan akun mana yang sedang aktif dalam menjalankan aplikasi tersebut. Dan di sini router ini memberikan respon berupa JSON yang terdiri dari dua nilai, yaitu ada username dan redirect URL. Untuk username dia akan menampilkan username yang sedang aktif pada akun tersebut, dan redirect URL ini dia akan memberikan dua buah URL yang bisa kita klik, itu ada untuk menampilkan akun dan ada untuk melakukan pengeditan akun. Nah, yang selanjutnya itu kita ke router yang menampilkan akun yaitu /profile/id. Ini digunakan dengan menggunakan metode get. Nah, karena ini digunakan untuk menampilkan, maka kita harus mengambil yang namanya ID yang sedang aktif, yaitu kita gunakan yang ada di pada URL tersebut di sini. Jadi kita harus mengisikan ID mana yang mau kita tampilkan profilnya. Nah, untuk menampilkan ID tersebut, kita harus mendeklarasikan variabel ID yang nantinya itu akan diisikan pada URL dan harus menggunakan metode params agar bisa digunakan di Postman nantinya. Dan ini menggunakan metode /1 artinya nanti agar kan pada URL ini kita menginputkan misalnya .210. Nah, itu agar .2 itu tidak ikut keambil, maka kita gunakan / agar si .2-nya itu hilang. Nah, selanjutnya kita akan menyuruh si Sequales itu untuk mencari data akun yang ber-ID 10 misalnya.
yang ber-ID 10. Nah, maka gunakan await user find by PK. Itu temukan berdasarkan PK-nya itu adalah ID. ID yang sudah kita inputkan tadi, yang dimana ini disimpan di tabel di variable users. Lalu nanti dia akan menghasilkan sebuah respon berupa JSON dari user. Nah, user ini akan berisikan berbagai macam data yang ID-nya 10. Nah, selanjutnya router yang bagian edit ini yaitu /user, /profile, /edit, dan /id. Di sini digunakan untuk melakukan pengeditan data. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus mengisikan ID akun mana yang mau kita edit, yang dimana kita isikan pada URL. Nah, sebelum itu kita harus mendeklarasikan variabel ID dulu agar bisa ditangkap oleh postman nanti di bagian params-nya. Dan kita gunakan metode slash agar titik 2 pada ID ini tidak ikut keambil yang dijadikan sebagai parameter. Nah, selanjutnya, karena kita melakukan pengeditan, maka kita perlu menangkap beberapa data yang ingin diubah oleh pengguna, sehingga itu kita menggunakan metode post. Ada beberapa yang kita ambil yaitu username, email, password, nick, institute name, city, dan _img. Nah, semua ini akan diambil melalui bagian body, yaitu atau request body yang ada pada postman nantinya. Selanjutnya kita sama seperti sebelumnya kita mendeklarasikan dua variabel yang digunakan untuk melakukan enkripsi password. Lalu kita lakukan update data dengan menggunakan sintaks SQLite yaitu await user.update yang disimpan pada sebuah variabel itu adalah update user. Apa data yang kita ambil dari update tersebut itu adalah username, email, password, nick, institute name, city, change image, yang dimana semua data-data ini diambil dari request body yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, lalu update ini akan dilakukan dengan kondisi where ID tersebut sama dengan ID. ID di sini dimaksudkan pada ID yang sudah kita inputkan pada URL sebelumnya. Nah, selanjutnya ini digunakan untuk pengecekan apakah ada data yang kosong atau tidak. Nah, jika ada data yang kosong atau misalnya ID yang mau kita update tersebut tidak ditemukan, maka akan dikeluarkan data tidak ditemukan. Nah, lalu user instant ini untuk memastikan data-data yang sebelumnya kita inputkan tuh sudah ada gitu. Atau maksudnya itu bahwasanya kita sudah melakukan update terhadap data yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, setelah berhasil semuanya, kita akan melakukan metode save, ini juga dari SQLite, lalu akan mengampilkan hasilnya itu berupa JSON, di mana ada dua nilai, yaitu ada message dan data. Message-nya itu berupa data berhasil diubah, dan nanti ada nilai data yang menampilkan data-data hasil perubahan tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu pada bagian home. Nah, pada bagian home ini ini nih sebenarnya akan dilakukan untuk melakukan berbagai macam yang ada pada menu home ini, yaitu manajemen, template, draft, request, dan send. Tapi di sini karena masih belum secara sempurna untuk penyelesaian di bagian home-nya, di sini hanya melakukan untuk penampilan bahwasanya si pengguna tersebut sudah masuk ke menu home dan bisa dan bisa beralih ke menu-menu lain, yaitu dimana jika dia mengakses router home /biasa router home akan menampilkan respon berupa JSON yaitu message-nya welcome to find sign, dan ada redirect URL-nya itu berupa beberapa menu, ada menu manajemen, konsep, draft, request, send, dan profile. Tetapi di sini yang baru selesai kami bikin yaitu adalah bagian profile. Oke, baik. Selanjutnya yaitu akan dilakukannya pendemoan terhadap router yang sudah kita buat tadi. Baik, di sini kita terminate dulu, lalu kita run Express.js dengan menggunakan npm run start. Lalu kita pertama akan melakukan yang bagian router users biasa. Baik, di sini sudah tersimpan. Ini untuk yang router user biasa. Ketika kita send, maka akan menampilkan berupa data JSON, yaitu silakan login atau register. Dan redirect URL-nya bisa kita klik ini. Maka akan diarahkan ke URL users sign up.
lalu kita send lagi. Nah, karena di sign up ini dia tuh baik, karena di sini kan user signs up. Nah, di sini maka dia tuh akan beralih ke bagian URL user sign up. Nah, pada user sign up ini kan tadi kita melakukan penginputan data ya. Itu ada data ID, ada data username, email, password, nick, institut, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa mengisikan beberapa data, yaitu di sini kita misalkan untuk ID-nya itu misal gunakan 30, untuk username itu kita gunakan Dini, untuk ini kita gunakan emailnya Dini1123, passwordnya Dini12345, nicknya kita misalkan ini saja, institutnya adalah Siti Padang, misalkan ini adalah dini.png. Oke. Lalu di sini kita bisa kirim, send. Nah, maka akan keluar message-nya itu adalah pendaftaran akun berhasil. Dan ada beberapa data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, data itu sesuai tuh ID-nya 30, username-nya Dini, emailnya Dini123, passwordnya sebelumnya itu adalah Dini12345 sudah terinskripsi menjadi ini, kode acak. Lalu nick-nya 1232131, institut namanya adalah Sitinya Padang, dan sayang image-nya itu adalah dini.png. Nah, untuk memastikan apakah data ini sudah ada atau tidak, kita bisa pergi ke database, lalu kita ke users, lalu kita cari yang tadinya tuh ID-nya 30. Kita lihat yang ID-nya 30. Oke, di sini berarti penambahan akun sudah berhasil. Nah, selanjutnya tuh akan diredirect ke URL users.signin. Nah, di sini. Nah, redirect ke user /signin. Nah, karena di sini sebelumnya saya sudah menyimpannya tuh agar parapsnya tuh sudah langsung ada di sini sign in. Nah, pada di URL ini kita sudah membuat body-nya itu adalah berupa email dan password. Nah, di sebelumnya kita kan sudah membuat ini Dini123 sama passwordnya Dini12345. Di sini kita akan coba login kan. Dini sebentar. Dini123@gmail.com 3@gmail.com. Lalu untuk passwordnya itulah Dini12345. Dini12345. Oke, lalu kita send. Untuk metodenya yang sign in yaitu menggunakan metode post, maka kita gunakan metode post. Oke, lalu kita send. Nah, maka login tersebut berhasil. Tandanya berhasil yaitu berarti dia langsung mendapatkan sebuah token. Nah, nanti dia akan di-redirect URL itu ke home, bagian ini. Nah, karena saya sudah membuat sebelumnya dan sudah menyimpan apa yang dibutuhkan itu bagian body-nya atau sebelumnya, saya sudah menyediakan itu bagian URL home-nya di sini. Nah, ketika kita jalankan, kan URL home tuh nantinya akan menampilkan beberapa menu yang tersedia dan ada satu message yaitu welcome to FindSync. Nah, ketika kita send, nah maka akan keluar data JSON tadi, welcome to FindSign, dan redirect URL-nya. Nah, karena manajemen konsep draft request dan send ini belum terbuat atau belum selesai, masih dalam progres, maka di sini kita hanya bisa menggunakan yang profile. Di sini kita klik. Sebelumnya saya sudah menyimpan beberapa router atau URL yang dibutuhkan pada profile. Nah, di sini kalau misalnya kita klik send, itu seharusnya yang munculnya itu adalah username
akun yang sudah login sebelumnya, tetapi di sini masih terjadi error. Mungkin ada beberapa kesalahan dalam penulisan kode karena munculnya pengguna tersebut tidak dikenali. Jadi ini masih tahap progres untuk dalam perbaikan di bagian profil yang langsung pada saat si pengguna tersebut login. Nah, selanjutnya kita langsung bagian ke profilnya saja. Di bagian profil ini, di bagian profil kan harusnya tadi nama username-nya. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan menampilkan apa saja data dari akun yang ingin kita tampilkan. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah menginputkan eh, data register baru yaitu dengan ID 30. Nah, di sini kita mau menampilkan profil atau apa aja data yang ada pada akun yang ID-nya itu adalah 30. Lalu kita isikan ID 30. Lalu kita maaf, ini untuk edit seharusnya yang ini. Ini gunanya untuk menampilkan akun. Tadi kan kita mau menampilkan akun yang ID-nya itu 30, berarti di sini 30. Nah, lalu kita send ini. Maka akan tampil semuanya yang ada tampil semua data yang ber-ID 30. Nah, untuk memastikannya kita bisa pastikannya dengan menggunakan yang sudah kita inputkan sebelumnya. Itu bagian ini. Nah, di sini kita bisa samakan ID-nya 30. ID-nya 30, username-nya Dini123@gmail, passwordnya ini, dan sudah sama dengan yang kita lakukan register sebelumnya. Nah, selanjutnya di bagian profil itu kita bisa, tadi kan pada saat pembahasan UI UX itu bisa melakukan perubahan data pada akun tersebut. Nah, di sini juga bisa melakukan perubahan data dengan router, users, profile, edit, _2 ID-nya. Karena di sini di bagian users itu terdapat yang profile edit _2 ID. Berarti di sini profile edit _2 30. Nah, karena kita ingin merubah beberapa data yang ingin kita ubah di ID 30. Kan sebelumnya kita sudah menampilkan yang ini ya, datanya tuh username Dini. Nah, misal kita ingin menukar username itu menjadi Dini12345. Kita akan menukar semua data dari ID 30 tersebut. Misalkan saja. Nah, kita ingin menukar Dini12345. Emailnya jadi dini@gmail.com. Passwordnya menjadi 12345. Nicknya menjadi 123456. Institutnya menjadi Universitas Andalas. Untuk city-nya jadi Padang. Sainsnya itu menjadi dini12.png. Lalu kita klik send. Nah, maka data tersebut akan menghasilkan sebuah respon JSON yaitu message dan datanya. Message itu berarti data berhasil diubah dan berisikan data-data yang berhasil diubah yaitu ID-nya berubah, username-nya berubah, emailnya berubah. Di sini kita bisa contohkan username sama emailnya saja. Sebelumnya username-nya itu adalah Dini, sedangkan setelah kita edit itu menjadi Dini12345. Dan email sebelumnya itu adalah dini123@gmail. Di sini menjadi dini@gmail.com. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, kita bisa lakukan pengecekan di bagian database-nya. Nah, lalu kita refresh ini. Di bagian ID 30. Nah, akan berubah sesuai yang terakhir kali, yaitu dini12345 dini@gmail.com. Oke. Baik, sekian penjelasan codingan dan pendemoan dari router yang sudah dibuat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Dini atas penjelasan dari programnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya!